Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum ila Rasulullah kaitan jadidu imanana. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqallahu wa sadaqal wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, saya banggakan, Pak Imam, Pak Ketua Pengurus Masjid Taqwa, tokoh adat, Anwar Kuling, Imam, alim ulama, para ustaz, ibu-ibu, beliau-beliau, tokoh masyarakat yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita masih dikumpulkan di masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang masuk di tempat yang di mana tempat yang dicintai Allah Ta'ala menjadi orang yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ibu yang sama-sama mengharapkan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa sampai di Masjid Taqwa Talang Tengah. Gunung Medan Talang Tengah. Terus sampai atas Talang Tengah. Alhamdulillah. Ini kunjungan kami yang ke 118, Pak. Muter-muter akan datang di masjid yang ke 118. Banyak apa dikit, Bu? Banyak apa sedikit? Sedikit. Banyak apa sedikit, Pak? 118. Masjid di Tanah Datar itu ada 243, musolanya 650. Masih sedikit. Mudah-mudahan nanti satu. Nanti malam juga kemana? Tanjung Baru, lompatan. Semata-mata untuk bersilaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian, untuk berjumpa, nambah rezeki, Pak ya. Silaturahmi nambah rezeki, Pak ya. Nambah rezeki, memperpanjang umur, alhamdulillah. Dan tujuan kami ke sini, Pak, sebenarnya mau minta sumbangan. Boleh, Pak, minta sumbangan? Boleh, Bu? Benar ya? Boleh, Pak? Minta sumbangan. Gak tanya buat apa, Pak? Saya rencana mengumpulkan sumbangan itu, Pak, muter-muter itu buat mau renovasi kos-kosan. Saya punya kos-kosan. Nah, itu penghuninya sudah mulai agak banyak yang tertarik masuk sana. Jadi supaya enak, supaya lega gitu, maka saya mau renovasi, saya mau luaskan supaya penghuninya tambah banyak, tambah nyaman gitu. Boleh, Pak ya? Minta sumbangan, Pak? Boleh, Bu? Kos-kosan saya dari tengah-tengah kantor. Nah, kalau sudah masuk nggak boleh keluar. Dikasih makan sih nggak mampu, Pak. Dikasih makan 2 kali gratis. Ada CCTV-nya, dijaga 24 jam. Cuman nggak boleh keluar. Di kos-kosan saya ada jerujinya. Itu sudah penuh, Pak, sekarang. Bu, sudah penuh sekarang. Itu rencana mau saya renovasi supaya daya tampungnya lebih luas, supaya orang-orang lebih banyak masuk ke sana. Makanya saya mau minta sumbangan gitu, karena sekarang kalau tidur udah kayak ikan pepes, Pak. Dijejer-jejer itu udah nggak muat. Boleh, Bu, saya minta sumbangan? Boleh? Boleh, Pak? Supaya daya tampungnya lebih luas, supaya nanti orang banyak masuk sana. Oh, nggak boleh, Pak. Kalau nggak boleh. Kalau gitu nggak boleh, Pak. Oh, nggak boleh. Jadi gagal lagi saya. 117 kemarin nggak boleh semua. Nggak boleh. Kalau nggak boleh, Pak, itu nggak boleh. Tadi belum boleh. Tadi kan belum tentu, Oh. Pak. Untuk
Jadi kalau Bapak Ibu itu, tugasnya polisi itu berhasilnya itu mengosongkan penjara atau memasukkan penjara? Mengosongkan. Nah, alhamdulillah Pak, sampai sekarang semakin lama semakin penuh. Nah, saya mau minta sama Bapak sama Ibu ini supaya bagaimana caranya penjara semakin lama semakin kosong. Saya mau minta bantuan sama Bapak sama Ibu. Saya mau ngajak Bapak Ibu kerjasama supaya apa? Supaya penjara kosong. Boleh Pak Bu? Nah, makanya sekarang kita akan berbicara gimana caranya, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan supaya penjara semakin lama semakin kosong. Soalnya apa Pak? Kalau saya dapat terus, penjara nggak bakal kosong. Semakin lama semakin penuh. Semakin lama semakin penuh. Yang kemarin sudah lulus Pak, dari kos-kosan saya itu 71. Sudah lulus. Sudah apa? Menjadi alumni. Alumninya 71. Sekarang ada di dalam 13. Jadi yang masih 13, yang sudah lulus 71. Jadi totalnya 84. 84 itu Bu, Pak, semuanya orang daerah. Semuanya orang. Nah, yang kedua 84 itu semuanya orang Islam. Semuanya orang. Dan 84 itu semuanya kalau dicek ngaji, bisa semuanya ngaji, pinter-pinter ngaji. Yang nggak bisa ngaji cuma 2 orang Pak. Yang ngajinya Iqra Alif Bata, pinter ngaji. Jadi sekarang tuh kalau di dalam kos-kosan saya itu kayak tawon kalau siang hari itu pada ngaji. Ngajinya kayak tawon. Oh, pinter-pinter ngaji. Masalahnya kenapa pinter ngaji? Kenapa orang Islam? Tapi kenapa banyak yang masuk? Ini perlu diselesaikan. Betul nggak? Perlu diselesaikan tidak Pak? Atau biarkan aja? Saya tetap renovasi kos-kosan saya, penjara saya luaskan, nanti saya tunggu anak-anak Bapak Ibu nanti masuk sana. Begitu? Atau perlu kita selesaikan? Selesaikan tidak? Nah, makanya sekarang kita ajak sama-sama bagaimana cara menyelesaikan. Yang pertama Bapak Ibu, ya saya ingin ngajak Bapak Ibu sekarang itu berpikir, ini kalau kayak gini terus ini fenomenanya seperti apa? Apa sih sebenarnya yang terjadi nih Pak? Kok bisa seperti ini? Orang Islam bisa sholat, bisa ngaji, tapi kenapa banyak masuk penjara jadi juara? Kumlot kan? Yang kemarin yang ranking 1 Bu, Pak, ranking 1-nya bawa ganja 15 kilo. Ranking 1, predikatnya kumlot, sangat memuaskan. Udah lulus, sekarang ada di tangan. Yang kedua bawa narkoba 23 paket. Satu paketnya bisa dipakai untuk 30 orang. 30 kali 23, 609. Ranking 2. Yang ranking ketiganya ada anak-anak umur 17 tahun nyolong kambing Pak, 29 ekor. Ranking 3. Ranking 4-nya remaja umur 51 tahun. Remaja umur 51 tahun mencabuli remaja umur 15 tahun. Remaja umur 51 tahun mencabuli remaja umur 15. Itu ranking. Mereka ini kok bisa masuk penjara? Padahal di sini itu ada sempasati bukti masalah, luka dan dulu, ada namanya ada bersandi syarat bersandi. Tapi kenapa juara masuk penjara? Itu yang harus kita selesaikan Pak sama-sama. Betul tidak? Makanya sekarang saya mau ajak bapak-bapak pikir, bukan mau dengar ceramah Pak. Kalau dengar ceramah ngantuk. Kalau dengar ceramah pulang-pulang, ceramahnya bagus, ceramahnya jelek, gitu aja. Tapi kalau kita sama-sama berpikir, setidaknya nanti masalahnya akan selesai. Setuju? Yang pertama saya mau ajak bapak ibu berpikir, kenapa sih terjadi seperti ini? Ini fenomenanya seperti apa? Keanehannya yang terjadi seperti apa? Yang kedua, apa penyebabnya? Yang ketiga, siapa yang harus menyelesaikan? Yang keempat, bagaimana caranya? Yang pertama, apa yang terjadi saat ini? Yang kedua, apa penyebabnya? Yang ketiga, siapa yang harus menyelesaikan masalah ini? Dan yang keempat, bagaimana? Yang pertama dulu ya. Kalau kita lihat dari 84 saja yang tadi, kalau ditanya dipanggil enggak, masuk kamu, kamu mau jual narkoba. Menurut pikiran kamu yang sehat, boleh nggak kamu jual narkoba? Dia bilang, tidak. Yang ranking nomor 2 kamu bawa sabu 23 kali. Menurut pikiran kamu, ini kan sama
Menurut otak kamu yang sehat, jangan pakai otak kamu yang sakit. Menurut otak kamu yang sehat, boleh nggak kamu makan? Ya kan? Tidak boleh. Yang nomor 4, yang tadi orang tua 51 tahun cabul pada 15 tahun. Ditanya, Pak, mohon maaf, boleh nggak seharusnya bapak cabul seperti ini? Ya benar. Mereka semua tahu, tetapi tetap melakukan. Mereka semua tahu, tapi tetap. Ini fenomenanya apa? Bapak Ibu sekalian, ini fenomenanya sama seperti zaman dulu, namanya zaman jahiliyah. Iya. Kalau kita, boleh nggak begini? Marah-marah kepala temannya, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi karena jahil ya, kepala temannya begini, hanya berjalan. Betul? Ada tembok putih sudah dicat sama Pak Ali, dan sudah dicat sama Pak Jorok. Tiba-tiba bawa pilok, panggil. Kamu yang harus iya Pak. Menurut otak kamu yang sehat ini boleh nggak dicoret-coret, ya kan? Tapi karena jahil, makanya dikerjakan. Jadi jahil itu bukan bodoh. Jahil itu tahu tapi senang. Jangan jahil 4 tadi yang di dalam penjara. Mereka semua tahu, tapi mereka semua sengaja melakukan kejahatan. Karena apa? Karena hatinya masih jahil, dirinya masih jahil. Yang kedua, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah tidak ada yang tidak bukan karena agamanya rusak, karena imannya rusak, agamanya rusak. Berarti mensekutukan Allah dengan. Sekarang apakah agamanya rusak? Sama. Karena agama rusak, iman rusak, maka mereka menjadi jahil, maka berarti melakukan kejahatan. Nabi SAW sabdakan, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik seluruhnya. Kalau daging itu buruk, maka buruk seluruhnya. Daging itu namanya qalbu, hati. Hati tempatnya iman. Hati menyebabkan masalah rusak menyebabkan akhlaknya. Dan kalau iman rusak karena hatinya rusak, maka agamanya rusak, maka imannya rusak, ibadah rusak, muamalah rusak, muasyarah rusak, akhlaknya juga akan satu dari itu. Kalau hatinya baik, imannya baik, maka ibadahnya baik, muamalahnya baik, muasyarahnya baik, akhlaknya baik. Apakah betul Pak? Betul. Ternyata karena hatinya rusak, imannya rusak, ibadahnya rusak. Yang 84 yang ditangkap sama Pak polisi, Pak, ketika sebelum ditangkap semuanya tidak pernah sholat. Padahal dalam Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena tidak sholat Pak, jadi fahsya' wal munkar, ketangkap sama polisi. Nah sekarang kita cek Pak di tempat itu. Sekarang kita cek di tempat itu. Di Jorong ini ada berapa ratus Pak penduduknya? 400 lebih kurang. Yang laki-laki perempuan separuh-separuh berarti 200. Di Jorong ini 200 yang laki-laki. Sekarang kita hitung laki-laki dulu ya. 200 laki-laki. Dikurangi anak-anak kira-kira ada berapa Pak? Tinggal berapa laki-laki baliknya? Lebih kurang 198. Laki-laki balik 190. Ini didorong nih kayaknya. 150 laki-laki balik ya. 150 laki-laki balik. Di Jorong ini ada berapa masjid musola? Satu. Satu masjid, satu Jorong. Berarti harusnya kalau sholat 150 masuk dalam masjid, betul nggak Pak? Sekarang yang datang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 laki-laki. Yang 140 kenapa? Berarti tidak sholat. Pak, yang 140 kenapa? Sholat di rumah. Insya Allah minggu masih baik sangka. 140 yang sholat di rumah kira-kira berapa? Separuh, 70. Yang 70 mana Pak? Sholat tidak? Pertanyaan terakhir, apakah Bapak dan Ibu yakin bahwa di Jorong ini seluruhnya sudah sholat? Alias kata tidak ada yang tidak sholat. Berarti jangan salahkan siapa-siapa kalau di Jorong Bapak dan Ibu ada jahat. Ya Pak. Jangan salahkan siapa-siapa kalau di Jorong Bapak itu ada penjahat. Inna sholat katan hari masyarakat. Ya kalau kita masih baik sangka 70 lah.
Jangan sholatnya di rumah. Padahal tidak ada itu dalilnya sholat di rumah. Sholat untuk laki-laki sholatnya di masjid. Kalau ibu boleh di rumah. Kalau laki-laki di masjid Pak. Warka'u ma'arrokin, berkumpullah kamu bersama dengan orang itu. Yuqimunas sholat, mendirikanlah sholat bareng-bareng. Satu orang Islam namanya Muslim. Banyak orang Islam Muslimin, Muslimat, Muslimun. Mendirikan sholat, akimi sholat pada itu. Mendirikan sholat bersama-sama, yuqimunas sholat. Jadi sholatnya laki-laki di dalam masjid berjamaah. Jadi Pak, jangan salahkan siapa-siapa kalau di jorong Bapak banyak usaha. Kenapa? Karena tidak sholat. Karena kalau sudah tidak sholat tidak tercegah dari perbuatan fasad dan keji. Kamu rela jadi kampung penjahat penyebabnya. Makanya sekarang yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikannya dan siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau semuanya, supaya kamu tidak menjadi kampung penjahat, supaya kamu penjahatnya tidak ditangkap sama polisi, berawal dari jangan jadikan orang sebagai orang jahat. Bagaimana caranya? Kembali kepada rumus Quran, ajar mereka sholat supaya mereka menjadi taat kepada Allah, supaya hatinya baik, imannya baik. Selesai. Caranya. Nah, bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain, balikkan dia ke masjid. Kembalikan dia ke masjid supaya dia sholat kerja. Saya harus betul, nggak bisa sembarangan, nggak bisa nggak tepat. Bagaimana dengan kalau agama manusia, iman manusia rusak, dibawa kemana? Dibawa kemana Pak? Pak? Bapak ngomong. Dibawa kemana Pak? Dibawa ke puncak Batu. Puncak Batu? Dibawa kemana? Ya Pak? Dibawa ke masjid. Nggak bisa juga dibawa ke dalam singkara, dijolokin gitu, masuk laut. Habis itu pulang-pulang imannya betul masuk masjid. Jadi sholat dengan taat. Bisa? Ya, dibawa. Makanya Pak sekarang bagaimana caranya yang 140 tadi yang buruk sangka, yang baik sangka 70 semuanya masuk ke dalam. Kan gitu ya tadi. 140 kan, 150, 110, 140 itu yang buruk sangka, yang baik sangkanya sekarang, yang baik sangkanya dibagi 2, 70 kan. Bagaimana caranya mau 140 mau 70 semuanya masuk dalam masjid tanpa terkecuali? Itu caranya. Jangan sampai absen satu. PR-nya, caranya. Kenapa Pak? Karena kalau kurang satu saja sudah jadi masalah. Dulu zaman dulu itu Pak, boleh? Nggak boleh, dimarahin. Boleh nggak partai lolos nama bapak nama ibu supaya tidak nyoblos partai mereka? Boleh? Tidak, mereka tidak ada. Makanya bapak ibu dikejar-kejar untuk supaya bisa nyoblos. Dikejar-kejar sampai jam 3:30 pagi. Betul Pak? Serangan dibawain berapa di sini Pak? Berapa Pak? Pernah kan? Kirain mau buka merah. Yang di sana 3 tinta, 4 tinta. Itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu salah ini, resikonya apa? Resikonya menyesal selama berapa tahun? 5 tahun. Betul? Bagaimana dengan resiko kalau orang tidak sholat Pak? Yang 140 sama 70 kan? Resikonya apa? Ulama kita mengatakan dalam satu hadis, kalau satu orang tidak sholat dengan sengaja, dia akan masuk neraka selama 1 hukum. 1 hukum lamanya 80 tahun akhirat. 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Maka ulama mengatakan 1 kali sholat ditinggal dengan sengaja 280 juta tahun 800.000. 280 juta 800.000 1 sholat ditinggal dengan sengaja. 1 sholat. Bapak biarkan saja, Bapak biarkan Pak. Yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, orang lain tidak sholat benar-benar saya mungkin. Yang kedua ya, kalau orang-orang teriak hiduplah Palestina, hidup Palestina, bebaskan Palestina. Kalau menurut kata-kata skala prioritas Pak, kalau menurut namanya pegawai darurat mungkin mati, kelaparan dan ketembak dan lain sebagainya, mati, status matinya mati syahid masuk. Bapaknya diem aja nih Pak. Pak, kalau statusnya orang Palestina mati masuk surga. Karena mati saya, betul? Tetangga kita yang 70 orang, yang 140 orang tidak sholat. Kalau matinya masuk neraka.
ada 2 orang tabrakan, jatuh. Satunya dengkulnya lecet, satunya patah tulang. Yang bapak tolong yang mana? Hah? Bukan yang dengkulnya lecet, Pak. Yang ditolong yang mana dulu? Satunya dengkulnya lecet, satunya patah tulang. Ada 2 orang mau mati, Pak. Yang satu mati mau masuk surga, yang satu mati mau masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Hah? Yang masuk neraka. Jadi bapak-bapak boleh silakan teriak Palestina, Palestina. Tetapi bapak harus boleh lebih teriak-teriak kalau ada di masjid ini tidak ada orang yang tidak sholat. Apalagi jumlahnya 140. Bapak teriak-teriak. Diam aja. Yang penting saya sholat. Istri saya sholat, anak saya. Bagaimana Islam kita ini? Betul, Pak? Maka bapak tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Kalau di tempat kita, meskipun satu orang saja dia tidak sholat, bapak tidak boleh. Orang tidak lihat. Ini masjid bagus. Setiap Jumat bisa buat sholat ini. Semua orang lihat tidak masjid ini. Tapi kenapa kok sepertinya tidak melihat? Sepertinya tidak melihat karena apa? Karena tidak sholat subuh, tidak sholat asar, maghrib. Datanya hanya 1 kali setiap Jumat. Seperti tidak melihat. Sesungguhnya yang buta bukan mata tetapi dengar azan ini juga kencang. Seperti tidak mendengar. Dipanggil-panggil tidak mendengar. Sepertinya bukan tuli yang terdengar tetapi tuli. Kalau ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel-rel api, apa yang bapak kerjakan? Lalu orang buta dan tuli duduk di tengah rel-rel api, apa yang bapak kerjakan? Diam saja. Bukan anak saya, Pak, bukan keluarga saya lagi. Yang pertama berarti harus ditolong. Cara nolongnya, ya, paling tepat adalah datang ke sana. Karena nggak bisa diteriak-teriak, nggak bisa dikirimi WhatsApp. Karena buta dan tuli. Cara paling bagus datang ke sana, dielus-elus punggungnya, supaya dia tahu ada yang sayang sama dia. Diangkat pelan-pelan, baru dipin. Saya ulangi, Pak, datang ke sana, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, dipin. Bagaimana supaya saudara muslim kita yang jadi jumlahnya 140 atau 70 yang baik sangka, supaya bisa datang ke masjid? Bahasa Jepangnya Pak dijemput. Datang ke sana, bawakan lamang kapal, duduk bareng makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis ini tak masjid. Jangan dibilang kafir kalau nggak masjid. Jangan. Ya Pak ya. Besok lagi Pak nggak datang ke masjid, datang bawa goreng pisang. Besok lagi Pak nggak datang ke masjid, bawakan sate kare. Dijawab. Karena apa Pak? Tanggung jawab kita. Kenapa harus kita jemput Bapak Ibu ya? Karena tanggung jawab kita. Bagaimana gambarannya? Ada 2 orang datang ke sini ketemu sama Pak Imam. Pak Imam, saya tidak mau merusak masjid, saya tidak mau mencet kaca, saya tidak mau mencungkil keramik, tidak mau merobek karpet. Tidak mau. Saya hanya meminta izin sama Bapak untuk memotong tiang masjid. Potong. Dipotong. Boleh Pak? Boleh? Boleh Pak? Gini berarti boleh. Boleh enggak Pak? Motong tiang masjid. Bu, boleh enggak? Kenapa tidak boleh? Ini masjidnya Ibu. Kok dibilang tidak boleh? Kok melarang saya? Pasti Ibu akan mengatakan, memang ini bukan masjid saya, tapi ini masjid kami. Kami bertanggung jawab bersama-sama untuk supaya masjid ini tidak roboh. Kalau kamu potong tiangnya, maka masjid ini akan roboh. Kami tidak bisa sholat lagi. Maka kami pertahankan karena ini wujud tanggung jawab Kak. Betul? Nabi SAW sabdakan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan dia. Dan 140 di kampung ini, di Jawa ini sedang perancangnya merobohkan dia. Bapak Ibu belajar. Begitu? Bukan urusan saya Pak, itu urusannya Pak Imam, urusannya Pak Jokowi. Begitu? Tanggung jawab kami bersama. Untuk masalah tiang masjid aja berani mengatakan tanggung jawab kami bersama. Kenapa untuk masalah tiang agama Bapak nggak bertanggung jawab? Maka yang mulia selalu akan mengajak Bapak dan Ibu. Caranya adalah bagaimana supaya masalah yang kami dari awal selesai. Bagaimana programnya 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid
ketika azan berkumandang dengan cara dijemput. Karena dijemput mendatangi satu persatu door kerja sunnah Nabi Muhammad SAW. Betul? Nabi Muhammad SAW lebih banyak mendatangi umat daripada mendatangkan umat. Silakan Bapak baca, tanya sama Ustaz. Di dalam kitab Toreh sejarah tidak ada sejarahnya Nabi SAW lebih banyak mendatangkan umat. Nabi mendatangi umat. Jadi Pak, kalau Bapak tidak jemput, tidak door to door, tidak menemui mereka dari rumah ke rumah, maka Bapak bukan hanya sekedar tidak sayang kepada Nabi, tapi Bapak tidak sama dengan Nabi. Saya pakai kaos, Bapak Ibu teriaknya hidup Semen Padang, betul? Saya teriaknya hidup Persija, kan gitu. Bayangkan apa yang terjadi kalau saya pakai kaos oranye tapi teriaknya hidup Semen Padang. Apa yang terjadi, Bu? Insya Allah pulang nggak selamat. Diinjak-injak, betul Pak? Sambil diteriaki munafik, pengkhianat, betul Pak? Itu gara-gara baju sama ucapan berbeda. Bagaimana Bapak Ibu yang mulia kalau kita besok ketemu sama Nabi di Telaga Kausar, ucapan kita, doa kita, gerak kita berbeda dengan Nabi. Nabi hari-hari mikir umati, gerak untuk umati, berdoa untuk umati. Kita tidak. Kita hari-hari berpikir piti, kita hari-hari bergerak untuk piti, kita hari-hari nangis untuk piti, betul? Dikasih mau air minum sama Nabi, dia di Telaga Kausar, kamu bilangnya kok piti-piti? Nggak jadi Pak. Masuk surga? Meskipun kita Allah masuk dalam Muhammad, Allah masuk, tapi kalau pikir kita, gerak kita, doa kita, tangisan kita nggak kayak Nabi, tidak akan bisa masuk surga. Kalau nggak dijemput mereka, nggak 100% laki-laki masuk dalam sini. Karena apa? Balik ke surga. Itu punya nyawa. Kurang mana? Pak. Alaminan. Balik ke surga itu punya nyawa. Anak di bangku, kemenakan dibanting, anak di bangku, kemenakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan, anak disayang dibawa ke rumah, kemenakan disayang dibawa ke surga. Sekarang anak kemenakan di mana? Kata Bapak tidak boleh ada kemenakan di kamarnya di dalam rumah. Kamarnya di mana Pak? Di mana sekarang? Di mana Pak? Nah, katanya tidak boleh di rumah. Harusnya mereka, kalau mereka sudah di dalam surau, mereka diajari sama mama bapaknya, ibu bapaknya, diajari sama mamanya yang ustad, datuknya yang ustad, diajari sama orang kampung. Apa yang diajari? Yang pertama agama. Agama itu apa? Tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh cacat. Yang kedua diajari farqih, fikih, zakat, puasa, sedekah, haji, umrah dan lain sebagainya. Yang ketiga diajari Quran, menghafal dan membaca. Yang kedua diajari adat. Apa itu adat? Adat dan saban adat. Adat diadatkan, adat istiadat dengan kamu, betul? Yang ketiga diajari adab. Adab itu apa? Tata tertib, sopan santun. Tidak boleh bilang udah kalau satu hari klik dia ini lebih duluan lahir. Diajari goro, diajari cara menyelesaikan masalah lewat mufakat, diajari silek di depan masjid, betul? Sekarang mereka di mana? Pak, di mana? Mereka tidak ada di masjid, mereka pun tidak ada di rumah, mereka kami temukan di tempat-tempat maksiat. Mereka tidak belajar dari surau, mereka belajar dari sini. Akhirnya rusak semua. Bapak rela? Ibu rela? Saya Bapak Ibu datang dari Jawa. Tapi karena saya sudah terlalu banyak makan lama pakai, seperti seolah-olah saya seperti orang Minang sekarang. Saya tidak rela kalau ada bahasa disarak-sarak, saya tidak diinjak-injak oleh kelakuan kita sendiri. Bagaimana kalau seandainya penduduk dalam satu negeri nagari jorong kabupaten, dia beriman dan bertakwa kepada Allah, imannya sempurna, takwa implementasi dari iman, ibadah muamalah muasyarah akhlaknya sempurna, lafatahna alaihim barakatin minas. Berkah dari atas, berkah dari bawah. Yang dari atas hujannya menimbulkan tanamannya panennya berhasil, tidak ada harga naik, tidak ada BBM langka. Yang dari bawah harmonis keluarganya, baldatun bayyinatun. Kalau jadi bencana, yang dari bawah jadi bencana. Yang dari atas hujan yang menjadikan banjir, galolo, angin puting beliung. Selamat itu untuk menyiarkan itu dari masjid atau dari musola. Itu Bapak itu bisa beramal. Sekian pengurus bilang bahwa nanti Pak subuh kita ada sebuah jemaah Bapak ke Polres datang ke masjid kita.
Nyatanya mana Pak? Bisa Pak buktikan sendiri. Dengar kan? Tetapi kenapa tidak datang? Gimana belum ada lagi? Belum ada iman. Buta dan Nah, ilmunya belum ada. betul Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang kedua dari kata ya. Kenapa tidak mau datang? Karena tidak ingin. Setiap bayi yang dilahirkan ketika permukaan bumi itu suci. Maka ibu bapaknya lah akan membina anak itu. Pokoknya akan jadi Yahudi, bukan jadi Kristen itu. Jadi bisa sholatnya anak-anak, bisa mengajinya anak-anak tergantung kepada binaan ibu dan bapaknya. Ulama hanya tinggal mengajar. Jadi kan itu warisan telah ditinggalkan. Itu ada mengakai menurut adat mengaji dari alif, babidang, riaso, naik, dijanjang, turun dari tangga. Jadi yang tuanya apa? Anak-anak lagi daripada orang tua. Jadi kalau seandainya orang tuanya tidak sholat, itu anak-anaknya apakah bukan sholat dulu? Berarti diamkan saja Pak ya. Hai Pak. Yang 70 orang, 140 nggak usah dijemput, nggak usah diapa-apakan, diamkan saja ya. Data itu aja Pak. Bukan didiamkan Pak. Nah, diapakan Pak? Diberikan di ceramah di masjid. Dipanggil dia supaya datang dia ke masjid. Dipanggil, udah ketemu Bapak panggil juga. Kenapa orang tidak sholat? Karena tidak ada iklan sholat. Akhirnya yang dari sini tercabut, yang dari sini tercabut. Orang tidak mikir lagi pentingnya sholat. Kenapa? Bapak Ibu diam saja. Tidak ada iklan sholat. Padahal menurut ilmu pemasaran, ini ilmunya Nabi Pak. Nabi itu MLM. Sampaikanlah kepadaku dariku walaupun satu ayat. Apakah Bapak sudah menyampaikan pentingnya sholat? Sudah sampaikan Pak. Caranya. Maka dia tidak sholat. Tentu mungkin. Saya mohon maaf Pak Datuk, saya tidak marah, saya tidak marah. Karena wujud kecintaan saya kepada Bapak, saya tidak mau yang menjadi unggulan, yang menjadi pusatnya peradaban orang Islam di Sumatera ini. Di Sumatera ini, di Padang ini lalu akan datang. Kita punya Sumpah Sari Bukit Barawa, kita punya Kota Mariana, Lula Anu, begitu Pak. Saudaranya Agam, saudaranya Kota Anu, begitu Pak. Jangan sampai kita yang menjadi sumber malah kita ini tenggelam terlebih dahulu. Ya gitu saja Pak. Saya bagi. Nggak bisa kamu kasih hidayah, Dan yang paling terakhir Pak, mohon maaf, akan ada 4 orang tipe. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Abu Sufyan, yang ketiga Abu Thalib, yang keempat Abu Jahal. Yang pertama Abu Bakar masuk Islam tanpa pikir-pikir. Karena kerjanya Nabi ada tipe Abu Bakar. Dak, Assalamualaikum. Ke masjid yuk, sebentar Pak. Masuk dalam rumah, pakai sana. Untung Bapak ingatkan. Ayo kita masjid Pak. Abu Bakar. Yang kedua Abu Sufyan. Masbuk dia masuk Islam. Assalamualaikum dak. Ke masjid. Tanggung Pak, lagi nyuci motor. Bapak dulu. Ketika kita sudah sholat, dia masbuk. Itu tipenya Abu Sufyan. Yang ketiga Abu Thalib. Dia senang sama kita, tapi dia tidak mendukung kita. Pak, kalau Bapak mengajak masjid, yang lain aja Pak. Saya titip salam aja sama Allah, titip salam sama Bapak. Saya tidak ke masjid. Yang keempat Abu Jahal, tentang akan selalu ada karena dunia ini berputar, karena hukumnya seperti itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.